Pemirsa Anda kembali di Anyus Pagi bersama saya Esmiata Dia dan rekan saya Bayu Pradana. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Lukas NMB mengamuk saat dicecar jaksa dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap dan gratifikasi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Lukas NMB berteriak dan juga melemparkan mikrofon. Lukas NMB menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Di tengah persidangan, NMB tiba-tiba mengamuk. Ia berteriak dan melemparkan mikrofon yang tengah digenggamnya. Sebentar Pak, karena dia punya hak ingkar. NMB emosi saat jaksa penuntut umum mencecarnya dengan sejumlah pertanyaan. Tenangkan aja dulu. Pak Jaksa, saya ingatkan lagi bahwa tidak perlu gitu. Bisa break sebentar Pak. Karena dia punya hak ingkar. Dia punya hak ingkar Pak. Bisa break sebentar Pak. Interupsi yang mulia bisa di break. Sebentar, di skor sudah sebentar ya. Kasih ini dulu tenangkan aja dulu. Sebelumnya Lukas NMB didakwa menerima suap 45,9 miliar rupiah dan gratifikasi 1 miliar rupiah. Suap dan gratifikasi diduga untuk memuluskan proyek pengadaan barang dan jasa di Provinsi Papua tahun anggaran 2013 hingga 2022. Ya, pemirsa, kita ke informasi dari dunia politik. Puluhan kader Partai Nasdem gelar aksi penolakan dan membakar atribut partai di Pasar Kalibalang, Jakarta Timur. Ya, para kader kecewa dengan putusan Muhaimin Iskandar yang menjadi bacawa pres Anies Baswedan. Deklarasi Anies Muhaimin sebagai bakal capres dan bakal cawapres yang diusung Partai Nasdem berujung penolakan. Senin siang, kader Partai Nasdem bersama pedagang pasar di Cakung, Jakarta Timur mencopot bendera dan membakar sejumlah atribut Partai Nasdem sebagai ekspresi kekecewaan. Mereka kecewa dengan keputusan Partai Nasdem yang menggandeng Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres Anies Baswedan. Merasa kayak dikecewakan dikarenakan Pak Anies memilih Cak Imin atau Muhaimin Iskandar yang memang saat ini sudah terdengar jelas di media bahwa Cak Imin ataupun Bapak Muhaimin Iskandar itu terlibat dalam kasus pengadaan proteksi TKI di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2012. Aksi itu sempat menarik perhatian warga di sekitar Pasar Kalimalang. Meski demikian, aksi berjalan tertib dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar pasar. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Nasdem batal melaporkan SBY dan elit Demokrat. Ya, hal ini merupakan permintaan langsung dari Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Baca Pres Anies Baswedan. Sebelumnya DPP Nasdem mengaku akan melaporkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ke Baris Krim Polri. Pihaknya juga akan melaporkan sejumlah pengurus DPP Partai Demokrat. Laporan bermula dari ucapan SBY yang dianggap berbohong terkait capres koalisi perubahan, maksud kami Anies dan Ahy, yang akan dideklarasikan September 2023. Demokrat telah menyatakan keluar dari koalisi perubahan sekaligus mencabut dukungan kepada Anies Baswedan di Pilpres 2024. Sejumlah pengurus Demokrat sempat menyatakan kritik keras kepada Anies dan Nasdem karena menggelar deklarasi bersama Caimin. Ya, pemirsa, satu hari pasca deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan baca pres dan bacawa pres pada pemilu 2024, KPK justru akan memeriksa bacawa pres Muhaimin Iskandar. Ya, rencananya hari ini Muhaimin akan diperiksa terkait dugaan korupsi pengadaan software di Kemnaker untuk mengawasi kondisi TKI di luar negeri yang terjadi pada 2012 silam.
kejar perbaikan dan pembaruan semaksimal mungkin untuk Indonesia. Kita juga akan meneruskan semua kebaikan dan prestasi yang sudah diraih oleh bangsa Indonesia. Amin. Inilah pernyataan komitmen yang digaungkan oleh Caimin dalam deklarasi pasangan bakal Capres-Cawapres 2024 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Namun, selang 1 hari pasca deklarasi, KPK tengah mempertimbangkan membuka peluang terhadap Muhaimin Iskandar untuk dimintai keterangan terkait dugaan korupsi pengadaan software pengadaan kondisi TKI di luar negeri pada tahun 2012. Saat itu Muhaimin Iskandar menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 2009-2014. Sejumlah saksi yang menjabat di Kemenaker pada tahun 2012 juga akan menjalani pemeriksaan. Sudah kami tetapkan. Jadi dalam proses penyidikan itu, dalam sistem KPK, sistem penegakan hukum di KPK itu sudah ada tersangkanya ya. Berbeda dengan di penegak hukum lain, barangkali dalam proses penyidikan belum tentu ada tersangkanya. Di KPK sejauh ini aturan normatif yang berlaku di internal KPK, jika pada proses penyidikan maka tentu sudah ada tersangkanya. Oleh karena itu untuk memperjelas perbuatan dari para tersangka, maka dibutuhkan keterangan saksi. Oleh karena itu kami berharap siapapun yang dipanggil oleh tim penyidik KPK kooperatif hadir sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh tim. Dalam perkara ini, 3 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. 3 tersangka juga dicegah untuk keluar negeri. Proteksi TKI ini seharusnya dapat digunakan untuk pengawasan TKI yang bekerja di luar negeri. Namun belum dijelaskan oleh KPK konstruksi perkara terkait kasusnya. Pemirsa, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sindir keputusan penentuan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden dalam hitungan menit. Ya, AHY juga menyebut dirinya dan Partai Demokrat mencabut dukungan kepada Anies bukan karena sakit hati tidak dipilih menjadi cawapres. Kecewa dengan keputusan di Koalisi Perubahan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono meminta seluruh kader Demokrat untuk tetap sabar dan semangat mencari koalisi baru yang mengutamakan etika dan kepercayaan. Saya tahu para kader Demokrat marah dan kecewa. Marah dan kecewa bukan karena ketumnya tidak menjadi cawapres, tapi karena perjuangan Demokrat telah dilukai oleh mereka yang tidak jujur, serta telah melanggar komitmen dan kesepakatan. Bagi Demokrat, ini sesuatu yang fundamental. AHY juga menyindir baca pres dari Koalisi Perubahan Anies Rashid Baswedan yang memutuskan bacawa presnya secara sepihak. AHY menilai hal ini seharusnya bisa dimusyawarahkan oleh ketiga partai yang sebelumnya bergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Selain itu, AHY juga menyebut pengambilan keputusan memilih bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden tidak bisa hanya dengan hitungan menit. Saudara-saudara, partai politik adalah sebuah institusi, bukan pribadi. Sehingga ada tata kelola dan mekanismenya. Apalagi pengambilan keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Memilih pemimpin, utamanya calon presiden dan calon wakil presiden yang kelak akan bertanggung jawab atas lebih dari 270 juta jiwa. Tidak bisa hanya diputuskan begitu saja dalam hitungan menit oleh segelintir orang. Sementara sebelumnya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menceritakan awalnya ia dipilih mendampingi Anies Baswedan untuk Pilpres 2024. Saat itu Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, mengajak bertemu dan memintanya segera membuat keputusan atas tawaran menjadi calon wakil presiden saat itu juga. Dan alhamdulillah ketemu Bang Surya, lama tidak bertemu, akhirnya ketemu dalam waktu singkat. Adinda, kita perlu bicara belak-belakan. Saya tahu Anda dan Anda tahu saya. Wah, ngajak berantem Bang Surya ini. Saya tidak suka siasat-siasatan lagi. Apa istilahnya? Siasat atau apa itu? Apa?
Saya juga tidak suka muslihat-muslihatan lagi. Kamu jangan muslihat-muslihatan dan saya tidak akan muslihat-muslihatan sama kamu. Sebagai senior pada junior tentu saya sangat bahagia. Tetapi yang agak menyulitkan adalah saya diminta jawaban detik itu juga. Agus Harimurti Yudhoyono menutup pernyataannya dengan menyatakan siap menyongsong peluang-peluang baik masa depan yang memungkinkan mengarahkan Partai Demokrat untuk mendukung calon presiden selain Anies Baswedan. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Agama Yakut Holil Homas menghimbau masyarakat agar tidak memilih pemimpin yang memecah belah umat. Ya, Mendak juga meminta masyarakat ini tidak memilih calon pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat politik untuk memperoleh kekuasaan. Ketika memilih para pemimpin, memilih calon pemimpin kita, calon presiden dan wakil presiden kita, dicek betul rekam jejaknya. Dicek betul, jangan asal dikasih uang milih, jangan. Ya, jangan asal dikasih sembako. Harus dicek betul. Pernah enggak calon pemimpin kita, calon presiden kita ini memecah belah umat? Kalau punya jejak pernah memecah belah umat, jangan dipilih. Kita lihat apakah pemimpin kita, calon pemimpin kita ini ya pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Kalau agama diperalat untuk merebut kekuasaan, jangan dipilih. Ya. Agama seharusnya melindungi kepentingan seluruh umat. Islam diajarkan sebagai sebuah agama rahmat, rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil Islam tok, enggak. Bukan rahmat satu kelompok saja, tidak. Tetapi rahmat semua kelompok, rahmat semua golongan. Sekali lagi, kalau ada calon pemimpin yang punya rekam jejak memperalat agama untuk kepentingan politiknya, jangan dipilih. Setelah 10 tahun bertugas sebagai Gubernur, Ganjar Pranowo berpamitan pada para pegawai Pemprov Jawa Tengah. Ya, Ganjar ini juga mengingatkan agar para pekerja untuk menjaga integritas dan hindari korupsi. Jelang masa purna tugas sebagai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo berpamitan dengan para pegawai Pemprov Jawa Tengah pada Senin siang. Terima kasih semua sudah membantu, sudah melayani masyarakat. Setiap lantai disambangi oleh orang nomor 1 di Jawa Tengah ini. Selain berpamitan, Ganjar juga mengecek kali terakhir kinerja para anak buahnya. Momen tersebut dimanfaatkan para pegawai untuk foto bersama baca pres Partai Perindo ini sebagai kenang-kenangan. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar juga mengingatkan para pegawai untuk menjaga integritas dan tidak korupsi. Ya, teman-teman sudah membantu selama 10 tahun. Mudah-mudahan teman-teman tetap bisa melayani masyarakat dengan baik, jaga integritas, tidak korupsi. Itu hati-hati betul, karena biasanya hanya 1-2 langkah kita salah, kita bisa bermasalah. 10 tahun bekerja sebagai Gubernur Jawa Tengah, sosok Ganjar memiliki kesan tersendiri bagi para pegawai Pemprov Jawa Tengah. Ganjar itu sangat berwibawa ya, berwibawa merakyat, dengan kami juga pegawainya juga sangat dekat, sangat akrab, sangat loyal, dan tentu saja profesional ya Mas ya, dalam hal pekerjaan itu sangat profesional sekali. Misalnya kami butuh konsultasi apa, langsung disediakan, langsung selalu ada gitu. Alhamdulillah Pak Ganjar selama 10 tahun menjabat di Jawa Tengah sangat membangun untuk Jawa Tengah, sehingga Jawa Tengah bisa menjadi seperti sekarang ini. Dan tentunya beliau meninggalkan kepada kita supaya melanjutkan apa yang menjadi cita-cita beliau, yaitu menjadikan masyarakat Jawa Tengah yang sejahtera. Diketahui masa jabatan Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah akan berakhir pada 5 September besok. Dari Semarang, Jawa Tengah, Rian Rahman, Danaraya, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, para ketua umum parpol pendukung bakal calon presiden Ganjar Pranowo menggelar rapat konsolidasi di kantor DPP PDI Perjuangan. Ya, rapat membahas mengenai nama bakal cawapres dan membentuk tim pemenangan nasional Pilpres 2024. Para ketua umum partai politik pengusung dan pendukung bakal calon presiden Ganjar Pranowo menggelar rapat konsolidasi di kantor DPP PDI Perjuangan Jakarta Senin siang. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo hadir bersama PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono dan Ketua Umum Partai Hanura Osman Sabta Odang. Mereka disambut Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Intinya tadi pembahasannya adalah yang pertama secara resmi TPN dibentuk, tim pemenangan nasional sudah dibentuk, alamatnya nanti Kebon Sirih di HN. Jadi kantornya persis kantor TKN waktu pemilu 2019 yang mengusung Pak Jokowi, dan rapat mulai dilakukan secara resmi oleh anggota nanti tanggal 13 bulan September Rabu depan jam 2 dan rutin setiap minggu akan seperti itu. Oh ya, jadi kerjasama politik ini kan mungkin lebih tepat disebut kerjasama politik, itu meliputi Pilpres tapi juga Pileg, supaya nanti di parlemen juga saling menguatkan. Ya. Menurut Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, pertemuan Ketua Umum Parpol ini membahas mengenai pemenangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Hasto menyebut kriteria dan nama-nama bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar Pranowo sudah dibahas dan akan diumumkan pada waktu yang tepat. Pak Ganjar menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur Jawa Tengah dan kemudian membangun optimisme dengan penugasan sebagai calon presiden, sehingga Pak Ganjar bisa bergerak lebih cepat di dalam menyapa seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia. Disitulah nanti akan dibahas lebih lanjut. Nama cawapres Kalau kriteria semuanya sudah, sebelumnya sudah dibahas bersama-sama di dalam pertemuan yang sangat intens. Ya, nama-nama akan disampaikan pada momentum yang tepat. Lebih lanjut, Hasto mengungkapkan saat ini pendukung Ganjar terus bertambah di seluruh wilayah Indonesia. Tentunya dibarengi dengan elektabilitas Ganjar yang terus naik. Pemirsa, Arsyad Rashid dipilih menjadi Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Pengusaha sekaligus tokoh masyarakat ini akan dibantu sejumlah pendamping, termasuk mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa. Ya, pria berdarah Palembang ini lahir di Jakarta 16 Maret 1970. Arsyad Rashid merupakan anak pensiunan TNI Angkatan Darat dan menjadi lulusan dari Teknik Komputer di University Southern California. Ia juga mendalami administrasi bisnis hingga meraih gelar Bachelor of Science di Pepperdine University, California, Amerika Serikat. Karir Arsyad melesat saat ia dipercaya menjadi dirut PT Andika Energi dan berhasil membesarkan aset perusahaan tersebut menjadi 7 kali lipat dalam waktu 6 tahun. Saat ini Arsyad tercatat sebagai Ketua Kadin Indonesia periode 2021 hingga 2026. Ia juga dipercaya menjadi Ketua ASEAN Business Advisory Council. Arsyad Rashid juga diangkat Presiden Joko Widodo menjadi anggota panitia penggarah revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Selain itu, Arsyad juga memimpin pengurus besar Persatuan Penahan Indonesia periode 2023 hingga 2027. Ya, mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa ditunjuk menjadi salah satu wakil ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Ya, selain Andika, ada beberapa nama lain yang masuk jajaran wakil ketua namun belum diungkap kepada publik. Berikut profil Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa. Pemirsa, Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa lahir di Bandung 21 Desember pada tahun 1964.
Mantan Panglima TNI ke-21 ini lulus dari Akademi Militer pada tahun 1987. Andika juga sempat menimba ilmu ke sejumlah kampus ternama di luar negeri, di antaranya The Military College of Vermont, Norwich University Amerika Serikat, kemudian National Defense University Washington DC Amerika Serikat, dan juga Harvard University Massachusetts Amerika Serikat, George Washington University Amerika Serikat, serta sejumlah kampus lainnya. Sementara itu karir TNI-nya bermula sejak Andika Perkasa lulus dari Akademi Militer pada tahun 1987, yakni berada di Grup 2 para Komando Kopassus. Pada tahun 1990, Andika pernah melaksanakan operasi militer di Timor Timur dan Aceh pada tahun 1994. Pada Juli 2018, Andika diangkat menjadi Panglima Komando Strategis Angkatan Darat dan 5 bulan kemudian ia dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Pada 17 November 2021, Presiden Joko Widodo melantik Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI ke-21 menggantikan Marsikal TNI Hadi Cahyanto. Pemirsa, ratusan pelaku seni yang tergabung dalam pegiat seni budaya dan dalang se-Jawa Tengah dan juga Indonesia menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo untuk maju dalam Pilpres 2024 mendatang. Sementara jelang berakhirnya masa jabatan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerima aspirasi dari berbagai kalangan, di antaranya komoditas truk Nusantara dan kelompok kesenian topeng Ireng Kuda Lumping. Disambut sejumlah prajurit Brigada, Baca Pres Partai Perindo Ganjar Pranowo dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menghadiri acara peresmian Joglo Saestu di Desa Karanglo, Klaten, Jawa Tengah. Dalam peresmian ini, ratusan pekerja seni yang tergabung dalam pegiat seni budaya dan dalang se-Jawa Tengah dan Indonesia menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo untuk maju dalam Pilpres 2024 mendatang. Joglo Saestu juga menjadi posko pemenangan Ganjar Pranowo. Saya terima kasih, ternyata dipakai juga untuk tim pemenangan saya, katanya begitu, dan saya menyampaikan terima kasih lah. Ada dukungan dari warga, dari masyarakat. Ya ada undangan, saya pasti datang. Nah emangnya saya nggak mendukung, dari awal kan mendukung. Sementara itu, dukungan kepada Ganjar Pranowo juga datang dari kelompok kesenian topeng Ireng dan kuda lumping serta petani Jawa Tengah. Ganjar juga berdiskusi dengan para pekerja seni ini sembari makan siang bersama. Terima kasih dan rasa terharu masyarakat atas kepemimpinan beliau Bapak Ganjar Pranowo yang telah 10 tahun memimpin Jawa Tengah dan memakmurkan warga masyarakat Jawa Tengah. Selain para pekerja seni, ratusan sopir truk Nusantara dari berbagai daerah mendatangi kantor Gubernur Jawa Tengah dan menggelar kopi darat bersama Ganjar Pranowo. Ratusan sopir truk ini juga menyatakan dukungan terhadap Ganjar Pranowo karena dianggap berjasa dan memberantas pungli jalan raya. Tim Liputan iNews melaporkan. Mendekati pemilu 2024, PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono berkunjung ke beberapa daerah. Ya, kunjungan ini untuk membangun silaturahmi memenangkan partai berlambang Ka'bah tersebut. PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan yang juga utusan khusus Presiden menyempatkan diri untuk bertemu dengan para kader Kepulauan Riau saat berkunjung ke Batam. Kedatangan Muhammad Mardiono untuk memberi motivasi kepada para kader sekaligus melihat perkembangan persiapan DPWP 3 Kepulauan Riau. Usai berdiskusi bersama kader, PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan ini yakin bahwa DPWP 3 Kepri ini dapat mencapai target maksimal baik di kabupaten, kota, provinsi hingga pusat. Sementara Ketua DPWP 3 Kepri menyatakan telah memiliki strategi pemenangan yang ditargetkan. Penting di mana saat ini persiapan secara nasional untuk menghadapi pemilu ini yang dipersiapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat insya Allah adalah konsolidasi yang terbaik, sehingga juga saya perlu berdiskusi dengan kader-kader yang ada di Kepulauan Riau ini. Silaturahmi, kunjungi masyarakat, itu salah satu trik dan strategi kita, apalagi kalau daerah-daerah kepulauan ini kan.
Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Sebagai upaya menjaga kestabilan harga bahan pokok, Bazar Sembako Murah digelar di Karawang, Jawa Barat. Ya, sementara itu ratusan UMKM di Semarang, Jawa Tengah mendapat pelatihan digital marketing sebagai upaya meningkatkan potensi para pelaku usaha. Relawan Barisan Sandi UNO Indonesia menggelar bazar sembako murah di Dusun Kerajaan, Karawang, Jawa Barat. Masyarakat dapat menebus murah 2,5 kg beras dan 1 liter minyak hanya dengan harga Rp15.000. Kegiatan ini digelar sebagai upaya menjaga kestabilan harga sembako agar dapat dijangkau masyarakat kalangan bawah. Sahabat Sandi UNO terus berupaya meningkatkan potensi UMKM lewat pendampingan bagi ratusan UMKM Go Digital hingga memperoleh sertifikat halal. Kali ini mereka mengadakan workshop kewirausahaan mengenai digital marketing agar UMKM di Semarang, Jawa Tengah dapat naik kelas. Program pelatihan ini sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha dalam membantu memproses perizinan usaha. Yang dimana kalian kalau ingin menjadi seorang, kalian dari sekarang makanya. Sementara di Malang, Jawa Timur, Sandi Nation menghidupkan lapangan kerja desa wisata melalui program networking dan personal branding. Para peserta diajak untuk menggali potensi mereka dalam menciptakan identitas digital melalui platform LinkedIn. Selain itu, Sandi Nation juga mendukung pengembangan desa wisata Sumberoto yang memiliki potensi alam para layang, keindahan pantai, dan wisata lainnya. Ya, kita ke informasi lainnya, pemirsa. Prajurit Tengkorak Kostrad melayani masyarakat Keneyam Duga Papua Pegunungan dengan memborong hasil bumi. Ya, sementara Sri Kandi Tengkorak Kostrad menyelenggarakan hitanan massal di Karawang, Jawa Barat. Kebersamaan prajurit Tengkorak Kostrad dengan masyarakat terus berlanjut. Para prajurit pimpinan Letkol Infanteri Ardiansyah menggelar bakti TNI berupa hitanan massal gratis di Karawang, Jawa Barat. Hitanan massal gratis merupakan rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-74 Batalion Pararaides 305 Tengkorak Kostrad. Hitanan massal gratis dilakukan oleh dokter, perwira, bintara hingga tamtama peleton kesehatan. Sementara peserta hitanan massal gratis berasal dari anak-anak warga Desa Pinayungan, Desa Walahar, Desa Lemah Mulia, dan beberapa desa lainnya di Karawang. Usai dihitan gratis, anak-anak juga mendapatkan bingkisan. Sementara masyarakat Keneyam Duga Papua Pegunungan juga mendapatkan layanan dari Satgas Mobil Unit Mekanis Raider 411 Pandawa Kostrad. Memasuki bulan ketiga, pasukan Pandawa Kostrad memborong hasil bumi warga senilai jutaan rupiah sekaligus membagikan ratusan paket sembako. Layanan ini diharapkan membangkitkan perekonomian masyarakat serta membangun kekeluargaan. Warga Keneyam Duga Papua Pegunungan berharap layanan yang dilakukan para prajurit Kostrad dapat digelar secara berkala. Para pengunjuk rasa di Suriah menghancurkan patung mendiang Presiden Hafez Assad, ayah dari Presiden Suriah saat ini Bashar Assad. Informasi Baca Negara akan kami hadirkan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.